Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khusustahu fil azali biswahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi bi khalqihi wa bi khuluqihi bi asyrafil khususiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesehatan, kita digerakkan hanya untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menuntun kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati segenap masyayikh Lirboyo, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Romo Kiai Haji Zamzami Mahrus, Romo Kiai Haji An'am Falahuddin Mahrus, dan wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Anah. Semoga masyayikh Lirboyo diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan kemudahan di setiap segala urusannya, agar bisa menemani kita, membimbing kita, mempelajari syariatnya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak, karena di bulan ini terlahir baginda Muhammad, Nabi akhir zaman, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur, kita patut berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya kita berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, itu kita paling tidak akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai tahu pamannya Kanjeng Nabi yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi siapa? Abu Lahab. itu ketika Kanjeng Nabi lahir, dia itu berbahagia sampai memerdekakan budaknya. Budak perempuan dimerdekakan, kemudian disuruh untuk menyusui Kanjeng Nabi. Saking bahagianya. Itu orang kafir berbahagia dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, sehingga di akhirat nanti dia itu mendapatkan keringanan siksa ketika hari Senin, hari kelahiran Kanjeng Nabi. Itu dari jempolan beliau, dari jempolannya ini keluar air. Itu orang kafir. Bagaimana dengan kita yang sebagai muslim kemudian berbahagia? Ini sungguh sangat besar sekali, sangat besar sekali manfaat atau balasan ketika kita berbahagia, ketika kita merayakan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perantara Kanjeng Nabi, kita menjadi orang-orang yang dituntun, menjadi orang yang mengenal agama Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu yang nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat iman, nikmat Islam.
Jadi nikmat apa yang paling besar yang diberikan Allah? Iman dan Islam. Diceritakan suatu hari, suatu ketika para masyayikh dari Al-Azhar Asy-Syarif, beliau itu hendak pergi menuju masjid. Beliau pergi menuju masjid, kemudian di masjid itu berpapasan dengan orang-orang Nasrani. Berpapasan dengan orang Nasrani yang hendak pergi ke gereja. Seketika ada salah satu syekh, salah satu dari rombongan masyayikh tadi, ini langsung pingsan. Langsung pingsan, kemudian setelah beliau itu sadar, beliau ditanya, kenapa kok sampean kok pingsan seperti ini? Kemudian dijawab, karena saya ingat nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Allah telah menjadikan saya menjadi orang Islam, tidak dijadikan orang-orang Nasrani, kata Syekh tersebut. Karena sangat besarnya nikmat sehingga sampai membuat beliau itu pingsan, mengingat merenung bahwasanya nikmat Islam itu sungguh sangat besar sekali. Kemudian perayaan Maulid ini biasa para ulama itu perayaan Maulid seiring dengan firman-Nya Allah. Kata Allah, "Fadillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, kata Allah, katakan bifadlillah, dengan anugerahnya Allah yang begitu besar, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka hanya dengan itu, falyafrahu, bergembiralah. Ulama-ulama kita yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Kemudian itu ya, jadi bifadlillah, keutamaan atau anugerah yang diberikan Allah yang ditafsiri oleh Ibnu Abbas itu adalah ilmu. Kemudian wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, beliau menafsiri rahmatnya Allah itu apa? Rahmatnya Allah itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus ini sebagai rahmat untuk alam semesta. Kanjeng Nabi di dalam hadis suci disebutkan bahwasanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika tidak karena engkau ya Muhammad, saya, kata Allah, tidak akan menciptakan alam semesta. Tidak akan menciptakan alam semesta. Sampai itu nggak ada. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi, sampai nggak ada. Alam semesta nggak ada. Jadi semuanya itu karena Kanjeng Nabi. Kan disebutkan di dalam Maulid Sindurul itu disebutkan hadis dari Jabir itu, pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad min nuri, dari nurnya Allah, dari cahayanya Allah. Itu yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian Kanjeng Nabi ini adalah awal para nabi yang diciptakan dan akhir para nabi yang diutus. Jadi sebenarnya kalau memahami hadis secara tekstual tadi yang disebutkan Jabir tadi, nabi pertama itu yang kita ketahui itu siapa? Nabi pertama adalah Nabi Adam. Kalau sesuai hadis tadi, nabi pertama itu Nabi Muhammad. Akan tapi beliau itu adalah nabi yang akhir diutus. Di awal diutus itu Kanjeng Nabi, tapi awal diciptakan itu adalah Nabi Muhammad, tapi yang terakhir diutus juga Nabi Muhammad. Seperti itu. Di semuanya ini karena Nabi Muhammad. Kemudian di dalam Maulid Nabi, di dalam kelahiran Nabi ini banyak sekali keajaiban, banyak sekali hal-hal yang menakjubkan. Di antaranya adalah ketika Sayyidah Aminah itu hamil Kanjeng Nabi. Satu, beliau itu tidak merasakan kesusahan sekali, tidak merasakan sakit, tidak merasakan berat, tidak mual, tidak muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu enggak.
seperti orang pada umumnya, seperti orang sehat, seperti orang yang tidak hamil, tidak merasakan berat sama sekali. Kemudian ketika beliau itu hamil, itu di dalam Sintud Duror juga dijelaskan, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Setiap hewan peliharaan orang-orang Quraisy ini bisa ngomong dengan bahasa yang fasih, bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah dikandung. Nabi Muhammad sudah dikandung oleh Sayyidah Aminah. Ini semua hayawan-hayawan begitu. Kemudian makhluk-makhluk yang lain, baik itu yang ada di bumi dan yang ada di langit, ini semuanya berbahagia. Ini baru ketika Kanjeng Nabi masih berada di kandungan. Apalagi nanti ketika beliau itu dilahirkan. Baru ada di kandungan saja itu sudah sangat bahagia. Semua orang, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain itu sudah berbahagia. Kemudian beliau itu ketika dilahirkan beliau itu dalam keadaan sudah dikhitan, maktunan makhulan, jadi sudah dikhitan, kemudian seperti memakai celak. Jadi Kanjeng Nabi itu sejak dilahirkan itu beliau seperti memakai celak, ada garis hitamnya. Kalau sampean semua kan itu pakai apa? Pakai celak manual. Kalau Kanjeng Nabi enggak, langsung dari Allah. Kemudian ketika beliau dilahirkan, beliau juga menghadap ke langit. Beliau menghadap ke langit karena itu isyarah bahwasanya beliau itu adalah orang yang mulia, orang yang sangat agung, seperti itu. Jadi wajahnya itu menghadap ke langit. Kemudian di dalam Duratun Nasihin juga dijelaskan bahwasanya setiap anbiya, setiap nabi itu dilahirkan tidak dari jalan sebagaimana mestinya. Tapi para nabi itu dilahirkan dari lambung yang sebelah kanan. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu dilahirkan dari lambung yang sebelah kiri. Karena kalau yang sebelah kanan ini lurus dengan lambung, lurus dengan tempat makanan. Tapi Kanjeng Nabi itu lebih mulia. Jadi beliau dilahirkan itu bukan dari jalan semestinya, seperti kalau sekarang itu sesar. Tapi kalau zaman dulu belum ada. Begitu beliau lahir itu langsung tertutup. Jadi tidak dijahit dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Coba sampean yang yang melahirkan, wah itu taruhannya nyawa sekali. Saya yang pernah pengalaman saya, ketika melihat beliaunya melahirkan, itu seperti kuat seperti enggak ngoten. Sayangnya. Tapi di situ saya yakin kalau beliau itu orang yang kuat. Jadi Sayyidina Muhammad. Ini ceritanya seperti ini. Sedikit saya bocorkan, nggak apa-apa ya. Jadi ketika pada saat itu persalinan anak saya, persalinan itu yang tegang itu saya, yang gugup itu juga saya. Jadi bahkan saya yang diberi semangat pun saya. Kan lucu. Jadi ketika beliau lahiran itu beliau bilang ke saya, "Bib, ampun grogi, ampun tegang wonten." Harusnya saya yang bilang seperti itu. Mungkin karena saya terlalu tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
lanjut. Di bulan Maulid ini marilah kita perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi agar supaya kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Jadi semakin banyak kita membaca sholawat, semakin kenal kita kepada Kanjeng Nabi, juga sebaliknya. Jadi kita ini adalah umat yang tidak pernah melihat secara langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan perantara sholawat di akhirat nanti itu Kanjeng Nabi bisa mengenali kita. Oh ini mbak ini, oh ini mbak ini, itu bisa kenal. Kenapa? Karena sering membaca sholawat. Kalau kita jarang membaca sholawat, bahkan tidak pernah bersolawat, alhamdulillah, ini Kanjeng Nabi nggak kenal sama kita. Meskipun kita mengaku-ngaku, ya Rasulullah saya ini umat yang jenengan, terus kata Kanjeng Nabi, kamu siapa ya? Kira-kira bagaimana? Begitu, karena tidak membaca sholawat. Nah, Kanjeng Nabi itu mengenali kita, yaitu dari sebagaimana kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Dikatakan bahwasanya man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi satu kali saja, maka nanti Allah memberikan 10 kali. Balasannya itu 10, bayangkan. Sampai memberi satu dibalas 10 sholawat. Dan satu sholawatnya Allah itu luar biasa, bisa memenuhi kebahagiaan sampean di dunia dan akhirat. Satu sholawatnya Allah. Bayangkan ketika sampean bersolawat berkali-kali, bahkan ribuan kali. Ini sudah sangat banyak sekali sampean mendapatkan balasan sholawat dari Allah. Jadi mari di malam Maulid ini kita perbanyak bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam kitab Maulid, di dalam Robi Maulid itu juga kan, itu sebenarnya ketika sampean terjemahkan, ketika sampean kaji kitab Maulid itu semuanya sirah, dari mulai Kanjeng Nabi di dalam kandungan itu bagaimana, Kanjeng Nabi lahir itu seperti tadi sedikit dijelaskan itu seperti apa, itu semuanya sirah. Bahkan di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, di situ dijelaskan bahwasanya ada seorang Yahudi ketika Kanjeng Nabi lahir, dia itu teriak-teriak, ya ma'syarul Quraisy, seperti itu. Apakah di malam ini ada seorang bayi yang dilahirkan? Kemudian kata orang Quraisy, tidak ada bayi. Tidak ada bayi yang dilahirkan di malam ini, seperti itu. Kemudian kata Yahudi tadi, coba periksa lagi, barangkali sampean salah, barangkali belum ditemukan. Karena saya merasakan malam ini ada nabi akhir zaman yang dilahirkan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu ngecek, ternyata benar ada seorang bayi yang dilahirkan di malam itu. Kemudian orang Quraisy tadi bilang kepada Yahudi, ya benar, malam ini ada seorang bayi yang dilahirkan. Kemudian kata orang Yahudi tadi, langsung dia itu mengeluh, zahabat an-nubuwah min Bani Israil, telah hilang nubuwah, kenabian dari Bani Israel. Kenapa? Karena sebelum Kanjeng Nabi itu banyak sekali nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel. Nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, dari mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, itu semuanya Bani Israel. Dan nabi-nabi yang lain itu banyak. Sedangkan penutup para nabi ini dilahirkan dari golongan Arab, dari bangsa Arab. Bangsa Arab dahulu itu bangsa yang beringas, bangsa yang tidak tahu sopan santun, bangsa yang urak-urakan waktu disembah, seperti itu. Jadi bangsa yang terbelakang sekali. Tapi dengan lahirnya Kanjeng Nabi, kata yang tadi, anak ini, bayi ini
ini akan mempengaruhi kehidupan kalian, dan kabarnya ini akan tersebar dari tanah barat sampai tanah timur. Dan terbukti sampai sekarang ajarannya Kanjeng Nabi di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu sudah tersampaikan. Kemudian satu khususiyah diutusnya Kanjeng Nabi ini diutus untuk seluruh alam, untuk semua orang dari golongan manapun. Ini Kanjeng Nabi, berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus ya untuk kaumnya saja, Nabi Musa ya untuk kaumnya sendiri, Nabi Isa untuk kaumnya sendiri, Nabi Lut untuk kaumnya sendiri. Tapi kalau Kanjeng Nabi ini untuk seluruhnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian di dalam kitab tersebut juga dituliskan bahwasanya lebih agung mana antara Lailatul Qadar dan malam maulidnya Nabi. Itu di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian beliau jawab bahwasanya Lailatul Maulid, malam kelahiran Kanjeng Nabi ini lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Alasannya pertama, di dalam malam Maulid, di dalam malam kelahiran Kanjeng Nabi, di situ ada Nabi yang paling mulia, ada zat yang mulia yang dilahirkan. Sedangkan kalau Lailatul Qadar ini adalah malam yang diberikan untuk Kanjeng Nabi dan umatnya Kanjeng Nabi. Jadi jelas lebih mulia Kanjeng Nabinya, seperti lebih mulia basyariah atau zatnya Kanjeng Nabinya ini daripada yang diberikan untuk Kanjeng Nabi, seperti itu. Kira-kira begini, ketika sampean punya mustahik sampean ini berarti orang yang mulia, orang yang alim, orang yang mengajari sampean ilmu. Kemudian sampean itu memberi kenang-kenangan, contoh. Itu kira-kira lebih mulia mustahik sampean apa kenang-kenangannya sampean itu? Jelas mustahik. Jelas guru kita yang lebih mulia. Kenang-kenangan itu nggak ada apa-apanya. Seperti itu sama dengan malam Maulid dan Lailatul Qadar. Kemudian kalau di dalam malam Maulid ini Allah menurunkan atau di situ dilahirkan Kanjeng Nabi yang sangat mulia. Kalau di Lailatul Qadar yang turun, yang membuat Lailatul Qadar ini mulia itu adalah malaikat. Banyak malaikat turun sehingga Lailatul Qadar ini menjadi malam yang baik, menjadi malam yang mulia. Jelas ini antara Kanjeng Nabi dan malaikat ini jelas mulia Kanjeng Nabi. Jadi unggul Maulid, unggul malam Maulid. Berarti ini skornya berapa? 2-0 untuk malam Maulid dan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah kalau di dalam malam Maulid ini dilahirkan Kanjeng Nabi untuk seluruh alam, baik manusia, hayawan dan lain sebagainya. Rahmatnya Kanjeng Nabi itu untuk manusia, jin dan lain-lain, untuk seluruh alam. Tapi kalau Lailatul Qadar ini hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi saja, yang lain nggak kebagian. Seperti itu. Jadi jelas mulia malam Maulidnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kemudian ada rahasia, di situ juga dijelaskan ada rahasia dan hikmah. Kenapa kok Kanjeng Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan di bulan mulia yang lain? Seperti contoh bulan Ramadan itu kan bulan mulia. Kemudian Dzulhijjah itu juga bulan mulia. Rajab itu bulan mulia, seperti itu. Kenapa kok dilahirkan di Rabiul Awal seperti itu? Karena kelahiran Kanjeng Nabi ini tidak terikat dengan zaman. Kanjeng Nabi tidak, mulianya Kanjeng Nabi itu tidak terikat dengan zaman. Bahkan zaman menjadi mulia karena adanya Kanjeng Nabi. Seperti itu.
Kalau seandainya Kanjeng Nabi dilahirkan di bulan mulia, maka orang-orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi pasti mengatakan kemuliaan itu datang karena dilahirkan dari bulan yang mulia. Pasti seperti itu. Tapi kalau Kanjeng Nabi dilahirkan di Rabiul Awal, di bulan Maulid, maka tidak ada orang yang akan berkata seperti itu. Justru malah Rabiul Awalnya yang menjadi mulia karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi mari kita perbanyak bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca sholawat ini sangat-sangat mulia. Bahkan orang yang membaca sholawat itu makomnya itu langsung bisa tinggi, bisa langsung jadi wali. Sampai pengen nggak jadi wali? Kalau saya sudah menjadi wali. Jadi diceritakan di situ di kitab Qaidul Mukhtarah itu di situ Imam Al-Haddad bercerita bahwasanya zaman dahulu pada zamannya Al-Imam Abdurrahman Segaf, di situ ada seorang wanita yang bernama Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah ini selalu bersolawat. Dzikril Habib, selalu menyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi, selalu zikir, selalu menyebut nama Kanjeng Nabi, bersolawat. Kemudian suatu ketika dia itu mendengar ada hatib, suara tanpa lupa, mendengar suara tanpa lupa yang mana berbunyi seperti ini, mintalah apapun nanti saya akan kasih, seperti itu kata hatibnya. Jadi karena banyak sholawat kemudian ada hatib, minta apapun nanti saya akan kasih. Kira-kira kalau sampai mendengarkan hatib seperti itu minta apa? Minta pulang. Apa? Minta apa? Minta casur. Ada hatib. Kemudian akhirnya Syekhah Sultanah ini bingung. Saya minta apa ya? Akhirnya beliau itu sowan ke guru beliau. Kemudian menceritakan apa yang beliau alami seperti itu. Kemudian kata guru beliau begini, tidak ada kebahagiaan kecuali bersamaan terus-menerus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau itu paham bahwasanya nikmat paling besar itu bareng dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau itu ketika ada hati itu tadi, beliau itu minta, saya ingin setiap saat bersama dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya terkabul. Jadi setiap kali Syekhah Sultanah ini bersolawat, itu Kanjeng Nabi hadir. Bersolawat hadir seperti itu, ditemani terus oleh Kanjeng Nabi. Subhanallah, itu luar biasa sekali. Kemudian orang-orang yang satu daerah dengan Syekhah Sultanah ini sampai-sampai ketika ada hajat itu sowan ke Syekhah Sultanah, kemudian coba sampai hadirkan kepada Kanjeng Nabi, niki ejone pripun, ini bagusnya seperti apa? Oh ya, nanti bentar saya dengan Kanjeng Nabi dulu. Sampai seperti itu. Jadi makomnya itu sudah sangat mulia sekali berkat sholawat. Ada lagi satu cerita, Al-Imam Sayyid Ali Khalid Qasam, itu leluhur para habaib dari garis Sayyidina Husain. Beliau itu setiap kali bersolawat di kota Tarim bersolawat atau di luar kota Tarim, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu nanti terdengar suara Kanjeng Nabi, Alaikassalam ya Syekh, seperti itu. Luar biasa. Bahkan itu bukan hanya Sayyid Ali Khalid Qasam saja yang bisa mendengarnya itu. Bukan hanya Sayyid Ali Khalid Qasam saja yang bisa mendengarnya, tapi orang-orang yang ada di sekitar beliau itu juga bisa mendengarnya. Sehingga apa? Sehingga ketika beliau itu berjamaah
di Masjid Ba'alawi, beliau itu selalu dikerumuni orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang itu kepingin mendengar suaranya Kanjeng Nabi, kepingin mendengar suara indahnya Kanjeng Nabi. Jadi setiap kali sholat tahiyat, kemudian membaca sholawat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu ada jawaban dari Kanjeng Nabi, alaikassalam ya syekh, seperti itu. Kemudian di situ beliau juga disebut dengan syekh, disebut dengan syekh karena sangat menghormati. Jadi beliau itu mempunyai makom yang tinggi berkat sering membaca sholawat. Bahkan Kanjeng Nabi juga menaruh hormat kepada beliau. Jadi tidak disebutkan namanya, tapi syekh dan sebutan syekh, seperti itu. Karena zaman dulu sebutan Habib itu belum ada. Jadi zaman dahulu itu sebutan Habib belum ada. Adanya sebutan Habib itu baru ketika zamannya Sayyid Umar Al-Atos yang menyusun Rotib Atos nih. Ada Rotibul Haddad, ada Rotibul Atos. Nah baru itu mulai ada sebutan Habib. Kalau dulu itu sebutannya kalau tidak Syekh, yo Al-Imam. Kalau tidak Al-Imam, yo Sayyid, seperti itu. Baru ketika zaman beliau itu semuanya mulai beliau ke bawah itu sebutan dengan Habib, seperti itu. Jadi sangat mulia orang yang membaca sholawat. Kemudian ada lagi satu cerita yang sudah masyhur, yaitu Imam Busiri yang mengarang kitab atau qasidah burdah niku. Beliau itu bisa sembuh karena beliau itu mempunyai sakit stroke, lumpuh beliau itu. Kemudian beliau menggubah syair qasidah burdah niku, mengubah syair qasidah yang isinya itu adalah memuji Kanjeng Nabi. Amin tadakuri jironin bilis salami, seperti itu. Terus sampai selesai. Kemudian beliau itu bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi itu memberi burdah, kemudian diusap-usapkan ke kaki beliau. Itu seketika beliau bangun tidur itu langsung sembuh. Jadi sangat luar biasa sekali. Itu cerita dari Imam Busiri yang mengubah burdah. Bahkan anak kecil sekalipun ketika dia itu sering membaca sholawat, ini mempunyai kelebihan tersendiri. Musonib dari Dalail yang menyusun kitab Dalailul Khairat, Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu, beliau sebelum menyusun Dalail, beliau itu suatu ketika pergi haji, kemudian beliau hendak mengambil air di dalam perjalanan. Jadi di situ itu ada sumur, tapi tidak ada timbanya. Kemudian beliau itu muter-muter mencari timba untuk ngambil air tadi. Kemudian tidak menemukan timba dimanapun beliau cari, itu tidak nemu. Akhirnya datang seorang anak kecil. Kemudian ditanya, ya Syekh, kenapa kok jenengan muter-muter ini, kenapa? Kemudian dijawab, saya ini mencari timba, saya mencari ember buat ngambil air di sumur ini. Kemudian, loh kenapa kok ambil air pakai timba? Saya di sini biasa mengambil air itu tidak dengan timba. Loh terus bagaimana? Akhirnya si anak kecil tadi itu datang ke bibir sumur, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian air itu tiba-tiba naik. Kemudian kata anak kecil tadi, ini loh cara saya ngambil air di sumur ini begini. Solawat, airnya naik. Sampai solawat, airnya tambah asam. Jadi seperti itu kemuliaan solawat. Kemudian solawat ini yang dilakukan oleh Habib Alwi bin Syihab, beliau itu tahu bahwasanya di dalam solawat itu tidak bisa dimasuki riya. Riya itu apa sih? Ketika sampean berbuat baik, ketika sampean beribadah, kemudian pamer, itu kan riya. Tapi kalau solawat ini enggak bisa masukkan riya, itu enggak bisa.
Bahkan ulama itu sepakat bahwasanya sholawat ini pasti diterima oleh Kanjeng Nabi, itu pasti diterimanya, kemudian tidak memasukkan riya seperti itu. Jadi sangat baik sekali, sangat mulia sekali. Kemudian di bulan Maulid yang penuh keberkahan ini, marilah kita sama-sama mengerjakan amalan-amalan yang paling utama. Yang pertama tadi sholawat, kemudian perbaiki sholat kita, sholat itu diperbaiki, karena sholat itu adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin afdol. Ya Rasulullah, ayu amalin afdol. Mana amal yang paling mulia, yang paling afdol? Amal itu apa? Kemudian kata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, sholat liwaktiha. Jadi sholat pada waktunya. Itu adalah amal yang paling baik. Jadi sholat ini sampean harus benar-benar dijaga. Jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat. Itu bahaya sekali. Karena sholat ini sangat khusus, sholat ini sangat paling utama, berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, contoh puasa ini bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, boleh nggak puasa. Kemudian zakat ini juga bagi orang yang mampu. Kalau uangnya tinggal 20.000 ya tidak zakat. Haji itu juga sama. Kalau tidak punya uang ya sudah, nggak haji. Tapi kalau sholat, entah sampean itu punya uang, entah sampean itu sakit, entah bagaimanapun, sekalipun sudah tiduran tok, cuma bisa tiduran, itu tetap wajib sholat. Bahkan Sayyidina Umar itu ketika beliau ditusuk, kemudian itu kan berarti beliau belum selesai melaksanakan sholat subuh, belum selesai, itu masih beliau sempatkan untuk sholat. Jadi diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf, as-sholah ya amirul mu'minin, as-sholah ya amirul mu'minin. Itu beliau itu sudah nggak bisa apa-apa karena ditusuk tadi. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Karena selagi kita itu bernafas, selagi kita itu terkena taklif, mempunyai akal, ini tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau yang perempuan berarti selagi tidak haid. Kalau untuk yang perempuan, itu sangat harus dijaga sekali tentang sholat ini. Ada satu cerita, jadi di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang perempuan mendatangi Nabi Musa. Kemudian dia itu berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, adnabtu taban kabiran, saya melakukan dosa besar. Kemudian dijawab oleh Musa, apa yang melakukan seperti itu? Kemudian kata perempuan tadi, saya berzina, kemudian saya mempunyai anak, kemudian anaknya saya bunuh. Seperti itu. Oleh itu Nabi Musa langsung kotor. Meduo, kalau bahasa Jawanya, ukhruji, keluarlah kamu. Jangan ada di desa ini. Saya takut Allah melaknat desa ini gara-gara kamu, gara-gara dosa kamu, seperti itu. Akhirnya perempuan tadi itu keluar dari dalamnya Nabi Musa dengan keadaan yang sangat sedih sekali. Kemudian setelah perempuan itu keluar, malaikat Jibril itu datang menemui Nabi Musa. Ya Musa, kenapa kok kamu usir perempuan tadi? Perempuan tadi itu mau tobat. Perempuan tadi itu sudah menyesali semua dosa-dosanya. Kenapa kok kamu usir? Kemudian Nabi Musa bilang, karena dia melakukan dosa yang sangat keji, saya takut desa ini terkena azab gara-gara dia, seperti itu. Kemudian kata Jibril, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tadi?
Nabi Musa kaget, masa ada? Padahal itu dosanya sudah sangat besar sekali. Pertama zina, kemudian membunuh anaknya sendiri. Alhamdulillah. Kemudian kata Jibril, dosa yang lebih besar dari itu adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Wah, itu dosanya lebih besar sekali. Dosanya lebih besar dari orang tadi. Jadi mari kita sama-sama menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita dijaga dengan baik-baik. Karena sholat itu adalah tiang. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya itu runtuh, ya nanti semuanya itu runtuh. Seperti itu. Ketika sampean males, yo dipaksa untuk sholat. Jangan sampai ketika males sholat pura-pura head. Ditanya oleh temennya, kamu kok nggak sholat lagi head, padahal lagi males. Kamu kok nggak sholat lagi males. Bukan menstruasi, males seperti itu. Jadi mari kita jaga betul-betul sholat kita, kemudian sholawat kita, zikir-zikir kita, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan kita semua. Apalagi kita di sini adalah orang-orang yang nanti akan meneruskan agama Islam itu ya sampean ini, yang nanti meneruskan generasi Islam selanjutnya itu ya sampean. Karena tidak mungkin orang-orang yang ada di luar sana itu yang akan mengemban meneruskan agama Islam ini, nggak mungkin. Yang mengerti agama Islam itu ya orang pondok pesantren, orang yang sekolah di luar, yang kuliah di luar, itu yang nggak mengerti seperti itu. Yang mengerti itu adalah santri-santri pondok pesantren dan santri putri dari pondok pesantren. Semoga di yaumil akhir kelak kita bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Ada salah satu orang wali di Tarim di sana itu ditanya, kamu mau masuk surga atau tidak? Saya mau masuk surga. Kenapa kamu mau masuk surga? Kalau sampean kenapa mau masuk surga? Karena di sana tajri min tahtihal anhar, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi beliau itu ketika ditanya kenapa kok mau masuk surga? Karena di sana ada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi alasannya itu karena di surga ada Kanjeng Nabi, bukan karena nikmatnya surga dan lain sebagainya, enggak. Tapi karena di sana itu ada Kanjeng Nabi. Ketika kita itu cinta dengan Kanjeng Nabi, menanamkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, insya Allah kelak berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Banyak sekali cerita-cerita para sahabat, baik itu yang laki-laki atau yang perempuan, yang sangat besar rasa cintanya kepada Kanjeng Nabi, tabi'in dan ulama-ulama. Salah satunya itu adalah ada cerita dari salah seorang sahabat perempuan. Jadi ketika perang Uhud itu umat Islam itu kan digempur habis-habisan ketika perang Uhud. Kemudian orang-orang itu ketika pulang perang Uhud itu banyak yang sambil teriak-teriak, "Qutila Rasulullah, qutila Rasulullah, qutila Rasulullah." Rasulullah telah dibunuh, Rasulullah telah dibunuh, seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat perempuan ini langsung lari mencari kebenaran. Nah, sepanjang dia itu keluar rumah sampai mencari hal yang pasti, mencari kebenaran tadi bahwasanya Kanjeng Nabi dibunuh, orang-orang di sekitarnya ini banyak yang memberikan kabar kepada dia, memberikan kabar, ya fulanah, anak kamu itu sudah meninggal di Uhud. Kemudian itu nggak peduli dia. Kemudian berjalan lagi, ayah kamu dibunuh di Uhud, saudara kamu dibunuh di Uhud. Itu dia nggak peduli, terus langsung nyari Rasulullah. Kemudian sampai bertemu dengan Rasulullah, dia itu bersyukur bahwasanya Rasulullah belum terbunuh. Lalu bagaimana, lalu bagaimana dengan keluarga sampean anak sudah meninggal, suami meninggal, ayah juga meninggal yang ikut perang Uhud. Kemudian dia berkata bahwasanya musibah selain
Rasulullah meninggal itu lebih ringan bagi saya. Jadi yang penting Rasulullah itu selamat, itu semuanya itu nggak ada apa-apanya. Itu sudah bahagia sekali. Rasulullah selamat dari Uhud itu sudah sangat bahagia. Karena di dalam hadis juga disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi seperti itu. Tidaklah sempurna iman dari kalian sehingga aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, daripada orang tua kalian, dan daripada manusia-manusia yang lain. Seperti itu. Jadi cinta pertama itu adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin cukup sekian dari saya karena sudah jam berapa ini? Sudah banyak yang ngantuk nih. Ngantuk bukan? Karena sudah waktu sudah terlalu malam. Mungkin saya cukupkan sekian. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang bisa sampean ambil itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya sebagai manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.